mungkin paling tidak menggambarkan ketidakpuasan ya masyarakat ya terhadap proses hukum. Karena memang harapannya kan Pak Eman, memang kita semua tahu hakim itu memang gerbang terakhir, harapannya memang harus bersih. Nah tadi kita sudah di depan sudah menyampaikan permasalahannya seperti apa, tapi sebenarnya kalau pengawasannya dari KAI sendiri seperti apa sih? Iya, harapan hakim bersih itu harapan seluruh masyarakat dan kami juga. Dan satu hal, kami ini sebenarnya lembaga hybrid yang memberikan pengawasan tapi juga ada investigasinya. Jadi seperti kepolisian kan, juga seperti pengadilan, kami bisa memeriksa juga. Pada instansi MKH, Majelis Kehormatan Hakim, kan kami punya jatah 4 orang anggota Komisi Judisial, ditambah 3 orang Hakim Agung. Nah itu yang di situ forum bela diri hakim yang bisa menjatuhkan sanksi pemberhentian atau pemberhentian tetap. Nah artinya dipecat lah begitu kira-kira. Kalau pemberhentian sementara itu non palu bahasa populernya. Tetapi memang masyarakat berharap seberat-beratnya, ya seberat-beratnya jatuh sanksi dari KAI adalah dipecat itu. Hanya dipecat. Nah, karena unsur-unsur pidananya itu kan urusan penegak hukum, karena KAI bukan pro justisia. Kalau toh nanti hakim itu dihadapkan ke pengadilan, ya nanti tergantung pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim yang mengadili hakim itu. MA ya? Ya, itu artinya pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Oh itu proses yang berbeda itu lagi. Proses karena unsur pidananya. Tapi kami ini sebagai lembaga pengawasan eksternal itu hanya sebatas itu tadi dalam MKH bisa memberhentikan tetap bersama-sama Mahkamah Agung. Ya sudah, sanksi terberat yang bisa dijatuhkan KAI adalah dipecatnya seorang hakim. Tapi itu pun di dalam MKH ya, bukan dari KAI tunggal begitu ya. Bukan, kami tidak bisa, kami hanya bisa memberikan sanksi teguran tertulis. Selebihnya kalau sudah forum bela diri hakim, itulah MKH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Cuman memang karena kami punya peluang lebih besar karena 4 lawan 3 atau 4 berbanding 3, maka kalau KAI ingin menjatuhkan sanksi karena memang bukti-buktinya mencukupi, sudah memungkinkan di situ. Karena dari sisi suara saja sudah 4 berbanding 3. Tapi ya itu tadi, jadi mohon diketahui juga oleh masyarakat bahwa KAI hanya bisa memecat hakim, sudahlah itu, dalam MKH itu. Tidak lebih dari itu. Memecat ini benar-benar memberhentikan dari profesi ya, sama sekali bukan mutasi, bukan hanya non-palu atau apa. Tapi juga ada rekomendasi lain nggak sih kalau misalnya biasanya kayak, misalnya kalau mutasi atau apa, juga rekomendasi dari KAI? Kalau itu yang misalnya rekomendasi untuk mutasi atau demosi itu rekomendasi yang bukan MKH. Artinya kalau ditemukan indikasi pelanggaran kode etik dan WPH, maka KAI memberikan rekomendasi pada Mahkamah Agung untuk dilakukan penindakan, apa misalnya tidak dinaikkan pangkatnya atau ditindakkan. Ini kan bulan ini Anda katakan tadi sudah 2.000. Ini satu-satu dilihat begitu kasus aduan-aduan ini. Itu kan masuk kami telaah kan. Kuat ya, maksudnya kayak cukup banyak orang yang bisa menyelidiki sampai ribuan kasus begini. Ya, kami ada bagian-bagian yang menerima itu. Karena kami ada bidang pencegahan dan pelayanan masyarakat, ada bidang pengawasan hakim, ada bidang seleksi hakim agung, seleksi hakim dan investigasi dan penghargaan. Itu semua kan bidang-bidangnya ada. Di bawah itu, di bawah Sekretariat Jenderal kami punya staf yang menerima itu. Ada tim penelaahnya, kemudian dianotasi dan seterusnya, ada memang kami punya. Pak Benyamin, kalau Anda melihat pengawasan hakim kita di Indonesia seperti apa sih selama ini? Karena kan kalau misalnya masih ada kasus, pengaduan ternyata banyak, tapi terkait juga ada yang tidak puas itu tadi ya Pak Benyamin ya. Tapi kalau secara general? Memang makin banyak hakim ya, sekarang sudah sekitar ribuan. Pengawasan itu bukan hanya pengawasan, tapi juga kita memerlukan hakim-hakim teladan. Jadi saya dalam hal ini, keteladanan itu baik oleh ketua-ketua, ketua pengadilan negeri, ketua majelis malah sebenarnya. Ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung. Suatu hal yang diakui oleh kami sekarang, oleh masyarakat juga, bahwasanya kita itu kehilangan tokoh-tokoh panutan. Hakim-hakim yang betul-betul dirasakan oleh kami dulu. Itu bimbingannya sangat mantap. Selain kapasitas putusannya yang brilian, seperti Pak Adi Andrio, Bismar, Asikin, dia terkenal dengan putusan-putusan yang monumental. Dia juga dalam hal ini terasa oleh kami, membimbing. Ini yang terus terang saja, ya, bahwa kami juga merasakan banyak yang menyampaikan kepada kami apa yang dirasakan oleh Pak Benyamin dulu. Sekarang kami tidak begitu. Saya tidak tahu. Mungkin karena memang di Mahkamah Agung itu ada banyak hakim-hakim yang
bukan tidak punya krip ke bawah, karena memang kalau seorang hakim agung karier itu dia mengetahui dari mulai dia mengalami dari pengadilan paling bawah, dia mengalami jerih payah dia sebagai hakim, merasakan dipindahkan dari tempat ke tempat dan sebagainya. Ya, jiwa seorang hakim itu sudah terpatri. Sehingga demikian dia sudah bisa merasakan, dan apa yang dia rasakan itu kemudian dia salurkan. Tapi kemudian banyak juga yang sanksi terhadap pengawasan yang katakanlah dilakukan internal oleh Mahkamah Agung. Betul. Karena melindungi korpsnya sendiri seperti yang kita tahu. Bukan melindungi, kemungkinan yang saya rasakan adalah seperti naluri hakim dalam berbuat itu, dalam mengambil putusan itu penuh dengan kehati-hatian. Ini. Jadi dalam hal ini kehati-hatian juga dalam mengambil tindakan-tindakan, kecuali apa yang tertangkap tangan dan sebagainya, ya. Tapi kalau mengenai pengaduan-pengaduan itu kan harus diteliti dan diselidiki dulu. Pak Martin, tadi Anda mengatakan bahwa dulu itu kan ada di bawah Departemen Kehakiman, lalu sekarang akhirnya semuanya di bawah MA. Anda sendiri melihat tadi sepertinya kurang berhasil begitu ya. Tidak seperti ide awalnya tadi Anda katakan. Apa sebenarnya yang menyebabkan akhirnya malah lari gitu dari ide awal yang menguatkan posisi hakim, yang membuat dia semakin bersih sebagai gerbang terakhir, sebagai kiper istilahnya, tapi ternyata ya kita lihat sendiri malah bocornya di situ begitu. Jadi saya kira memang tidak diikuti dengan pelaksanaan sistem yang baik. Seperti hakim ini misalnya harus mulai dari proses seleksinya. Siapa yang menjadi hakim haruslah orang yang sudah dinilai psikotesnya memiliki integritas dan kemampuan yang baik, bukan koneksi. Jadi ini penting sebenarnya. Nah, jadi pengetahuan umum kebanyakan calon-calon hakim yang diterima hakim adalah dari keluarga hakim sendiri. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikannya. Jadi pendidikannya itu juga harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu. Tidak hanya semata-mata pengetahuan hukumnya, tapi nilai-nilai itu. Dan yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan ini kan ada internal daripada peradilan, Mahkamah Agung, ada pengawasan. Ada lagi di luar itu adalah Komisi Judisial. Ini kan sebenarnya sudah begitu hebat. Ada lagi pengawasan dari pers, dari masyarakat. Nah, itu harus betul-betul dilakukan dengan baik. Nah, salah satu yang dikatakan Pak Benyamin tadi adalah mungkin saatnya kita mulai menokohkan hakim-hakim yang bisa dijadikan teladan, contoh. Nah, ini kurang. Jadi harus dijadikan contoh supaya bisa menarik yang lain berperilaku, bersikap seperti hakim teladan itu. Salah satu dalam kasus Gayus dulu itu adalah hakim Albertina. Sebenarnya kalau saya amati, biasa saja yang dilakukan oleh ibu itu. Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi dia begitu dianggap sebagai contoh, sebagai teladan oleh orang, karena kita kehilangan itu gitu. Nah, jadi saya kira seperti Albertina itu mulai ditonjolkan hakim-hakim seperti itu akan bisa membantu agar supaya masyarakat melihat ada hakim-hakim yang kredibel, yang memiliki integritas tinggi dalam rangka melaksanakan. Tapi biasanya hakim yang baik ini justru tidak mau menonjolkan diri gitu. Jadi gimana kita bisa mengenal mereka? Jadi kan Mahkamah Agung, Komisi Judisial kan memiliki bagaimana track record daripada seorang hakim itu. Jadi mereka yang menentukan, atasannya yang menentukan bahwa hakim ini pantas dijadikan sebagai penghargaan juga, penghargaan yang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa ini adalah hakim yang bisa dijadikan teladan. Kalau Anda melihat tadi mungkin setuju dengan Pak Benyamin, tidak ada teladan tadi ya. Tapi mengapa begitu? Mengapa kalau dulu Anda bisa menyebutkan begitu banyak? Dulu ada, sekarang nggak ada. Albertina saja begitu. Itu pun ada kata sebenarnya tidak terlalu bagaimana, tapi karena tidak ada lagi jadi tersorot. Nah, sekarang kan sebenarnya hakim itu tadi hampir 7.000. Yang sering bermasalah terutama adalah hakim di kota-kota besar saja. Sedangkan hakim di daerah itu banyak sekali yang hidupnya juga sulit. Dengan gaji yang sangat tidak memadai, untung sekarang ada remunerasi. Sebelumnya kan tidak ada. Nah, dengan ini sudah ada sedikit peningkatan. Tetapi bagaimana hakim-hakim yang di daerah-daerah yang tidak mendapat kesempatan, dia harus menyekolahkan anaknya. Anaknya juga sekolahnya sulit, harus membayar banyak. Bisa untuk masuk perguruan tinggi saja berpuluh-puluh juta. Sekarang juga
anaknya mau bekerja harus bayar bisa ratusan juta untuk mendapatkan kesempatan jadi pegawai negeri. Ini semuanya ini saling terkait. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kalau kita mau membenahi, memang harus kita membenahi dalam aspek yang saling melingkupi ini. Nah, oleh karena itu saya kira kesejahteraan hakim harus tetap menjadi prioritas kita kalau kita mau betul-betul mau membuat peradilan ini steril, hakim-hakimnya steril daripada perilaku-perilaku yang seperti dialami oleh Hakim Sarifudin. Oke, baik, kita akan segera kembali dan mungkin kita akan menyoroti lebih ke pembenahan tadi ya saat kita kembali. Tetap bersama kami di Metro Pagi.